Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fujadi Krismon, PP 171084-2005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tanah. Dilihat dari latar belakangnya, kelompok usaha bersama ini yang biasa disebut dengan KUB merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota KUB di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan meningkatkan pendapatan keluarga. Program kelompok usaha bersama ini dilandaskan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang bantuan sosial usaha ekonomi produktif kepada kelompok usaha bersama untuk penanganan fakir miskin, yang mana Peraturan Menteri Sosial ini bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha melalui program bantuan langsung pemberdayaan sosial untuk mengelola usaha ekonomi produktif. Program KUB ini pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2009. Program KUB ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar, yang mana Dinas Sosial ini menjalankan kebijakan Permensos Nomor 2 Tahun 2019 tentang bantuan sosial usaha ekonomi produktif kepada kelompok usaha bersama untuk penanganan fakir miskin. Kelompok KUB yang ada di Kabupaten Tanah Datar 232 kelompok yang terdiri dari 14 kecamatan. Kabupaten Tanah Datar sudah 2 kali menerima bantuan langsung dari Kemensos, yaitu pada tahun 2013 dan tahun 2019. Pada tahun 2013, hanya 2 kecamatan yang menerima bantuan tersebut, yaitu Kecamatan Limakaum dan Batipu, sebesar 20 juta per kelompok. Pada tahun 2019, Kabupaten Tanah Datar kembali menerima bantuan langsung dari Kemensos sebesar 600 juta. Yang terpilih menerima bantuan tersebut hanya 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung Mas, Kecamatan Sungai Tarap, dan Kecamatan Lintobua Utara, yang terdiri 10 kelompok setiap kecamatan. Setiap kelompok membuat usaha yang beragam pada bidang pertanian, beragam peternakan, dan usaha makanan. Fenomena program KUB di Kabupaten Tanah Datar, anggota kelompok KUB masih memilih pekerjaan lain dibandingkan dengan menjalani usaha dari program KUB. Dari kejelasan Permensos Nomor 2 Tahun 2019, peraturan ini didasarkan untuk masyarakat ke bawah yang dikategorikan miskin, yang mana tujuan dari kebijakan ini untuk mengurangi angka kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Yang ketiga, sumber daya. Setiap kelompok KUB menerima bantuan sebesar 20 juta per kelompok dan didampingi oleh pendamping KUB. Setiap 1 bulan sekali, pendamping melakukan kunjungan ke setiap kelompok KUB. Komunikasi antar organisasi dinas sosial yang berkoordinasi dengan camat tentang pelaksanaan KUB di kecamatan yang telah dipilih sebagai penerima bantuan dari Kemensos. Pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, pendamping KUB langsung dipilih oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar dan difasilitasi untuk bimbingan pemantapan tentang program KUB. Kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar menduduki nomor 9 terbanyak dalam jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat. Manfaat teoritis dari penelitian ini memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa administrasi publik lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya terkait permasalahan penelitian ini. Dari manfaat praktis, diharapkan mampu memberikan informasi berupa hasil kajian kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar, terutama bidang sosial, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan program kelompok usaha bersama dalam mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Dari tinjauan pustaka, saya memakai 2 referensi skripsi, yaitu dari skripsi bulan Februari Syaffer dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Fakir Miskin melalui Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, dan Mika Rahmayuni
dengan judul implementasi program kelompok usaha bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Aceh. Teori yang saya pakai yaitu teori Van Meter dan Van Horn. Skema pemikirannya bisa dilihat langsung di poin yang saya tampilkan. Definisi operasional juga bisa dilihat langsung pada PowerPoint yang saya tampilkan. Pendekatan yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif, teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik pemilihan informan, purposive sampling, peran penelitian, instrumen pertama, proses penelitian mulai dari pengurusan surat izin penelitian hingga melakukan seluruh rangkaian pengumpulan data, dan analisisnya lembaga dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Tanah Datar, teknik analisis data dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, verifikasi, teknik keabsahan data yang mulai sumber. Deskripsi lokasi penelitiannya dari gambaran umum Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar disebut Luhak-Nantuo dan merupakan salah satu daerah di mana Batu Sangkar ibu kota Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar meliputi wilayah seluas 1.336 km yang hanya 3,16% dari luas Sumatera Barat yang mencapai 42.229 km. Kecamatan terluas di Kabupaten Tanah Datar ialah Kecamatan Lentobo Utara dengan luas wilayah 2.031 km persegi atau 15%, lebih kurang 15% dari luas Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanjung Baru dengan luas wilayah 3,15 km persegi, yaitu sekitar 3%, lebih kurang 3% dari luas wilayah Kabupaten Tanah Datar. Gambaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar, pengembangan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional, meningkatkan taraf hidup masyarakat, memungkinkan mereka hidup secara layak dan bermartabat, terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar oleh organisasi jasa, dan berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Masalah sosial kemiskinan seperti disabilitas, penelantaran, keterpencilan, penyimpangan perilaku, dan disabilitas sosial, bencana melalui metode yang terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Republik Nomor 11 Tahun 2009. Visi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar yaitu terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang terbebas dari permasalahan sosial, dan misi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar yaitu yang pertama mewujudkan pelayanan yang prima terhadap penyandang permasalahan sosial, yang kedua meningkatkan peran dan potensi sumber kesejahteraan sosial, dan ketiga meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak. Tupoksi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar. Yang pertama, penyusunan kebijakan teknis sepanjang lingkup kerja di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin, pengaruh utamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak formulasi. Yang kedua, pelaksanaan pekerjaan pemerintah dan pelayanan publik di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin, pengaruh utamaan gender dan pemberdayaan perempuan, serta pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang ketiga, mengarahkan dan melaksanakan pekerjaan di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin, pengaruh utamaan gender dan pemberdayaan perempuan, serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk struktur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar bisa dilihat dari PowerPoint yang saya tampilkan. Gambaran umum program QB di Kabupaten Tanah Datar. QB di Kabupaten Tanah Datar yang dilaksanakan untuk usaha keras membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dengan meningkatkan kemampuan ekonomi mikro dan usaha kecil. Program QB ini memberdayakan masyarakat fakir miskin dengan memberikan bantuan dana tunai langsung kepada kelompok yang dipergunakan untuk mengelola usaha yang akan dijalankan. Tujuan dari program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan anggota QB untuk bekerja sama sebagai satu tim, juga dalam mengembangkan usaha yang telah dibentuk oleh kelompok QB, dan meningkatkan pendapatan anggota QB dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin
dan memutus siklus kemiskinan selama ini. Namun selama program ini dilaksanakan sampai saat ini masih belum terlihat perubahan ekonomi atau peningkatan usaha yang dijalankan oleh kelompok. Implementasi program kelompok usaha bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Datar, Peraturan Kementerian Sosial Nomor 2 Tahun 2019 menjelaskan tentang program kelompok usaha bersama, memberikan modal usaha untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin melalui program bantuan langsung pemberdayaan sosial untuk mengelola usaha ekonomi produktif. Program kelompok usaha bersama belum berjalan sesuai dengan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 2 Tahun 2019. Peneliti berasumsi bahwa implementasi program QB belum berjalan dengan baik. Dari variabel standar dan sasaran kebijakan, indikator kejelasan, Peraturan Kementerian Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang program kelompok usaha bersama, adapun yang terjadi dalam sasaran dari peraturan tersebut yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga, dapat disimpulkan bahwa Permensos ini bertujuan untuk dengan membangun sistem jaminan sosial bagi masyarakat miskin, memelihara dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin, dan memutus rantai kemiskinan. Sebelum melaksanakan program KUP, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar melaksanakan bimbingan teknis program KUP pada bulan Juni tahun 2019 yang diikuti oleh calon peserta KUP, wali nagari, pendamping KUP, dan pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar, yang mana narasumbernya adalah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan instansi terkait seperti Dinas Pertanian. Bimbingan teknis ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pelaksana dari program KUP. Dari indikator keadilan, Peraturan Kementerian Sosial Nomor 2 Tahun 2019 mengenai program kelompok usaha bersama, peraturan ini diberlakukan di seluruh Indonesia kepada masyarakat yang berhak mendapatkan program bantuan ini. Dalam menjalankan program bantuan ini, para aktor yang bertanggung jawab harus melakukan seadil mungkin sehingga tidak akan terjadi ketimpangan. Kabupaten Tanah Datar termasuk daerah yang melaksanakan program kelompok usaha bersama, belum mampu memberikan keadilan bagi kelompok usaha bersama yang telah dibentuk oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar, karena belum semua kelompok KUB mendapatkan bantuan dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi. Variabel sumber daya, indikator sumber daya manusia, bisa dilihat daftar pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Tanah Datar pada bidang pendampingan bantuan stimulan, penataan lingkungan, dan daftar pendamping kelompok usaha bersama Kabupaten Tanah Datar di PowerPoint yang saya tampilkan. Berdasarkan temuan dengan kurangnya sumber daya manusia juga dapat mengarah implementasi program kurang terkontrol sehingga informasi yang diperoleh penerima program kurang, yang mana berakibat informasinya menjadi kurang jelas. Dari indikator sumber daya finansial, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar merupakan leading sektor dalam pengimplementasian dalam Peraturan Kementerian Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang program KUB, tentu mendapatkan sebuah anggaran dari pemerintah pusat agar program ini dapat mensejahterakan masyarakat, terkhusus masyarakat dengan pendapatan rendah. Bisa dilihat di gambar pada PowerPoint yang saya tampilkan, itu adalah pembelian kambing ini menggunakan anggaran dari bantuan program KUB. Dari sumber daya waktu, intensitas waktu yang kurang oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar yang tidak memiliki waktu khusus untuk program KUB dan pendamping KUB hanya sekali sebulan mengunjungi kelompok KUB yang membuatnya keteteran dan bekerja kurang maksimal, dan kelompok KUB juga jarang lengkap saat pertemuan yang mengakibatkan hasil produksi tidak stabil. Dari variabel komunikasi antar organisasi. Dari indikator komunikasi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar sebagai leading sektor yang mampu mengkomunikasikan informasi yang tepat baik di dalam bidang organisasi maupun antara organisasi lainnya. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar sangat menentukan berhasil atau tidaknya implementasi di dalam peraturan pada program kelompok usaha bersama. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam bentuk rapat untuk mendiskusikan kegiatan dan permasalahan dalam program yang dijalankan pada bidang pendampingan bantuan stimulan dan penataan lingkungan, memiliki grup WhatsApp yang mereka gunakan dalam memberikan informasi tentang program yang mereka laksanakan, yang mana memudahkan mereka untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. Dapat dilihat gambar rapat dan tangkap layar dari grup WhatsApp Dinas Sosial di PowerPoint yang saya tampilkan. Yang indikator koordinasi, Dinas Sosial juga
berkoordinasi dengan camat dan wali nagari yang berwenang dan berkepentingan untuk menerapkan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan. Kunjungan dari dapat dilihat dari gambar pada PowerPoint yang saya tampilkan. Itu kunjungan dari Dinas Sosial yang dihadiri oleh pihak wali negari dalam melihat bagaimana perkembangan dari kelompok UB Merapi. Struktur birokrasi dari variabel karakteristik agen pelaksanaan bisa dilihat di indikator struktur birokrasi. Struktur birokrasinya bisa dilihat di PowerPoint yang saya tampilkan, yang mana struktur organisasi dari Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar merupakan badan penanggung jawab yang panjang. Divisi ini membawahi langsung sekretaris sosial dan membawahi langsung bagian umum dan sumber daya manusia, serta keuangan. Jabatan fungsional ini melapor langsung kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar. Terlihat dari struktur organisasi di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin didasarkan pada struktur kegiatan kelompok usaha bersama penanggulangan kemiskinan yang didukung oleh kondisi struktural yang efektif. Indikator norma-norma Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar yang peneliti temukan kurangnya kedisiplinan dari pegawainya, tidak ada tindakan yang diambil maupun upaya dari pihak Dinas Sosial untuk memberikan teguran peringatan untuk pegawai yang melanggar aturan-aturan yang berlaku. Hal seperti tindakan ini kemungkinan besar akan menyebabkan pelanggaran yang berkelanjutan terjadi. Hal ini akan mengganggu tingkat kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar. Dari indikator pola-pola hubungan yang terjadi di dalam organisasi, struktur Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar tidak memberikan aturan baru kepada pegawai. Aturan yang berlaku hanya mengikuti aturan ASN yang sudah ada. Jadi secara keseluruhan, pelaksanaan dapat dikatakan bahwa dia menghormati aturan, tetapi masih ada pegawai yang terlihat melanggar aturan seperti datang terlambat dan pulang sebelum jam pulang. Meski sudah ada aturan yang sudah diatur oleh pemerintah, berdasarkan hasil komunikasi tersebut ternyata berfungsi dengan baik. Hal lain yang ditemukan di lapangan masih terdapat ketidakjelasan komunikasi dan informasi. Pada variabel disposisi implementer, pelaksanaan program kelompok usaha bersama sesuai dengan Permensos nomor 2 tahun 2019 jika dilihat berdasarkan peraturan dan penerimaan terhadap kebijakan. Maka pelaksana sudah memahami aturan dari kebijakan tersebut, namun dalam respon pelaksana tidak terlalu serius dalam menanggapi permasalahan yang terjadi di lapangan. Pada variabel kondisi sosial, ekonomi, dan politik, indikator kondisi sosial masyarakat memberikan tanggapan yang baik terhadap pelaksanaan penerimaan program UB, yang mana membuat masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan menjadi lebih produktif dan membangun kemampuan dalam hal usaha ekonomi produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga. Masyarakat juga ikut mendukung program UB, yang mana hal tersebut sangat membantu para kelompok UB dalam meningkatkan pendapatan mereka. Dari indikator kondisi ekonomi masyarakat masih belum membantu masyarakat penerima manfaat melalui program UB, dikarenakan masyarakat yang tidak konsisten dalam menjalankan program UB bersama UB ini, dan juga sempat terhenti kegiatannya dikarenakan pandemi yang semua kegiatan yang berhubungan dengan banyak orang harus dihentikan. Karena hal itu kelompok UB berhenti menjalankan usahanya. Dari indikator kondisi politik, dukungan elit politik dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Datar ada. Hal ini dikarenakan Bupati memiliki program unggulan yang salah satunya menciptakan usahawan baru dan lapangan pekerjaan per tahun, yang mana program tersebut memiliki kesamaan dengan program kelompok usaha bersama yang bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar melalui UMKM. Kinerja kebijakan. Program kelompok usaha bersama di Kabupaten Tanah Datar diimplementasikan tidak berhasil dan kurang optimal. Pelaksanaan program sudah terencana dengan baik, namun pelaksanaan yang tidak konsisten menghambat pencapaian tujuan program. Bab 6 penutup, kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan tadi ialah implementasi program tidak berjalan dengan baik. Itu karena masih ada permasalahan dalam pelaksanaan program UB di Kabupaten Tanah Datar yang menghambat kinerja program, dan tidak ada keseriusan dari pihak pelaksana dalam mencapai tujuan program UB dalam upaya mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar, dan masyarakat yang masih belum paham tentang tujuan dari program UB, dan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar kurang tanggap dalam menanggapi permasalahan yang terjadi dalam kegiatan program UB. Juga semua kegiatan harus dihentikan karena pandemi COVID.
Semua hal itu yang menyebabkan menghambat jalannya kegiatan program UB. Saran yang dapat peneliti berikan ialah perlunya tambahan pendamping UB dan waktu kunjungan dalam mendampingi kegiatan program UB agar semua kelompok dapat pengawasan dan bimbingan yang lebih maksimal. Kedua, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar harus melakukan pengawasan yang lebih tegas terhadap pelaksanaan program kelompok usaha bersama agar tidak terjadi kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan program. Yang ketiga, Dinas Sosial harus berkoordinasi dengan OPD khusus untuk usaha yang ada dalam kegiatan program kelompok usaha bersama agar usaha yang dijalankan oleh kelompok penerima manfaat berhasil. Yang keempat, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar harus melakukan sosialisasi lagi kepada masyarakat tentang tujuan dari program UB agar masyarakat lebih paham maksud dari program kelompok usaha bersama ini. Itu hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.